Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Ujian ke-8 tahap kedua, Shenrensu mendapatkan sebuah ilusi mengenai masa lalunya yang menyamar menjadi Pangeran Xinghe untuk menghabisi seluruh pangeran kerajaan demi merebut tahta kerajaan Tiando. 这个王座只属于我。 Meskipun pada awalnya Shenrensu telah mengetahui tujuan dari ujian tersebut, namun sisi kejahatannya mengatakan bahwa aku adalah kau, dan semua yang dia lakukan adalah harapan Shenrensu selama ini, sehingga dia tidak memiliki hak untuk mengadilinya, dan tidak memiliki hak mewakili Dewa Malaikat untuk membinasakan kejahatan di dunia ini. Namun Shenrensu beranggapan, sebagai pemegang pedang Dewa Malaikat, dia harus memiliki sikap yang jujur. Bahkan dia siap mati untuk menegakkan keadilan. Alhasil, dengan keputusan untuk bertindak adil dan tidak memihak dirinya sendiri, Shenrensu dinyatakan lolos ujian ke-8 tahap kedua. 你又为何心生起？若只为权力而杀人。 Di sisi lain, ketika Tangshan sedang melakukan diskusi, Bai Qianxiang melaporkan, selain 10 tim yang dikirim pasukan Wuhun, dirinya tidak menemukan keberadaan tim susulan. Menyadari bahwa pasukan Wuhun telah banyak kehilangan pasukan elit, Tangshan menduga jika Bibidong tidak akan mungkin untuk mengutus pasukan kedua dengan metode yang sama. Namun untuk berjaga-jaga, dia tetap meminta Bai Qianxiang untuk berpatroli. 忙着呢，手烦了。 Mubai mengatakan, kejadian sebelumnya merupakan pukulan besar bagi Kekaisaran Wuhun, dan untuk kedepannya, mereka hanya bisa bergantung pada perang secara langsung, serta mengandalkan senjata rahasia Sekte Tang. Menurut analisa Tangshan, dalam medan perang, Kekaisaran Wuhun pasti memanfaatkan keunggulan jumlah Master Roh, sehingga jika mereka tidak secepatnya merebut Dataran 5 dan memaksa mundur Kekaisaran Wuhun untuk mundur ke Jialing Pass, maka pasukan kerajaan Tiando akan dalam keadaan sulit. Tidak lama, Jenderal Gelong tiba-tiba memasuki camp tersebut. Gelong mengatakan jika dirinya telah mengetahui seluruh situasinya dan berterima kasih atas tindakan yang telah dilakukan Tangshan, dengan alasan bahwa tim suplai sudah dalam posisi yang aman, serta Kaisar Xiubeng juga memerintahkan untuk memulai perang. Gelong meminta Tangshan untuk beristirahat dan menyiapkan diri. Meskipun pada awalnya Tangshan menolak hal tersebut untuk memastikan bahwa Bibidong tidak mengirim tim susulan, tapi Jenderal Gelong tetap bersikeras meminta mereka untuk meninggalkan camp supply, sehingga dirinya bisa mengutus beberapa orang untuk mengatasi masalah di lokasi tersebut. 蓝好王慢走。 Dalam perjalanan kembali ke camp utama, Ma Hongjun menyadari bahwa Gelong sengaja untuk mengambil tugas tersebut demi mendapatkan jasa dari Kaisar Xiubeng. Tangshan menegaskan, selama perang bisa diatasi, dirinya tidak peduli siapapun yang akan mendapatkan jasa. Tangshan menawarkan, jika Ma Hongjun sangat menginginkan mendapatkan jasa, dia bersedia memberikan Ma Hongjun ujian ke-9 Sekte Tang. Dan jika Ma Hongjun lulus, Tangshan akan memberikan posisi ketua Sekte Tang kepadanya. Namun Ma Hongjun menolaknya dengan alasan jika dia tidak menginginkan kekuasaan dan lebih baik menemani Bai Qianxiang untuk berkultivasi. Malam harinya, Jenderal Gelong segera menjalankan rencananya untuk mengutus beberapa prajurit mengawasi camp penyuplai. Salah satu perwira mengatakan
bahwa dia sangat percaya diri bisa menjalankan tugas tersebut. Dia juga beranggapan jika tim Master Road tidak ahli strategi perang, sehingga tugas tersebut pasti mampu dia laksanakan. Tapi siapa sangka, tetua Sekte Lebah ternyata telah memantau hal tersebut. Pasalnya selama ini dia menunggu momen kepergian 7 Moses Rex, sehingga dia secara pribadi bisa melancarkan aksi untuk secara diam-diam melakukan serangan susulan kepada pasukan penyuplai kerajaan Tiandou. Nah, ternyata misi yang sebelumnya Bibi Dong berikan kepadanya adalah menjadi tim susulan untuk menghancurkan pasukan suplai. 陛下，宗主传信回来。 Keesokan harinya, di bawah komando suara trompet tahun baru dan drum perang, seluruh pasukan aliansi dan pasukan kerajaan Tiandou mulai merapatkan barisan untuk memulai perang secara langsung. Kaisar Xiubeng mengatakan, tindakan pasukan Kekaisaran Wuhun selama ini sudah di luar batas, hingga menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, di hari ini mereka berkumpul di lokasi tersebut untuk memberitahu kepada Kekaisaran Wuhun jika kerajaan Tiandou tidak akan menyerah. Bahkan Xiubeng secara pribadi akan turun tangan ikut berjuang bersama pasukan, demi mempertahankan wilayah kerajaan. 天走必胜！ Sementara itu di Jilingbas, menyadari bahwa pasukan Tiandou telah siap melakukan perang secara langsung. Bibi Dong secara pribadi juga memerintahkan seluruh pasukan dan anggota dari 7 sekte teratas mempersiapkan diri menyambut pasukan Tiandou.
Bibi Dong mengatakan, dengan berkat yang diberikan oleh Dewa Malaikat, seluruh wilayah Dataran 5 akan segera menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Wuhan, serta meminta seluruh pasukan untuk membunuh siapapun yang menentang Kerajaan Wuhan. 杀无赦！ 唐家军听令，检查弩机，上激光。全军听令，保持阵型。前锋准备出击！ 象牙军团得令，准备迎敌。全军听令。 Tidak lama di bawah perintah Jenderal Gelong, seluruh pasukan utama Kekaisaran Tiando mulai mempersiapkan diri untuk melakukan serangan. 重甲步兵准备，重骑兵准备，重骑兵准备，全军出击，随我上前，这外敌杀得片甲不留，重骑兵团准备冲锋。 Dijelaskan dalam perang tersebut, Kekaisaran Wuhan secara sengaja mengirim pasukan kavaleri sebagai garis depan. Kemudian disusul oleh pasukan Sekte Perisai Gajah sebagai pertahanan, dan Sekte Pedang Angin sebagai bantuan serangan. Menyadari jika pasukan Tiando akan sulit memenangkan perang secara langsung, Grandmaster akhirnya mengirim pasukan kavaleri kecil untuk berputar dari garis depan menuju garis belakang pasukan musuh, sehingga bisa memberikan celah bagi pasukan Tiando. Pasalnya, kavaleri kecil yang dikirim oleh Grandmaster hanya bertujuan menahan pasukan belakang musuh, sehingga pasukan utama musuh tidak memiliki bantuan dari garis belakang. Namun sayang, strategi tersebut telah diketahui oleh Bibi Dong. Pasalnya, baik Grandmaster dan Bibi Dong memiliki pemikiran yang sama. Oleh sebab itu, Bibi Dong bergegas mengirim Sekte Kambing dan Sekte Macan Tutul untuk mendukung pasukan utama yang terpisah dari pasukan belakang. Untuk mengantisipasi kedua sekte tersebut,
Tang San memerintahkan pasukan Tang untuk membentuk sebuah formasi dan langsung menyerang pasukan garis depan musuh sebelum kedua sekte tersebut tiba di garis depan. Pada awalnya, Gelong sempat meragukan apakah senjata Zugi mampu membunuh pasukan kavaleri. Tang San mengatakan senjata tersebut mampu membunuh Master O di bawah level 40. Apalagi pasukan kavaleri yang tidak memiliki kekuatan roh, yang sudah pasti akan dibantai. Menyadari bahwa pasukan Tiando menggunakan cara lama, seperti yang mereka lakukan ketika penyerangan di Sekte Pagoda, Bibi Dong memerintahkan pasukan perisai gajah untuk mengatasi masalah tersebut. Pasalnya dikatakan perisai gajah adalah pasukan pertahanan terkuat setelah Sekte Badak Pertahanan. Terlebih lagi, ketua Sekte Huyanzhen telah berada di level Spirit Dolo, yang dikatakan memiliki pertahanan melebihi seorang Fang Hao Dolo. Oleh sebab itu, asalkan Sekte Perisai ada di garis depan, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah pertahanan. 守住重骑兵团，向甲军团听令，且防御阵型。所有人继续向前推进。 Jelas saja pergerakan Sekte Perisai Gajah seketika membalikan keadaan. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk menyerang, Jenderal Gelong segera memerintahkan pasukan susulan untuk membantu garis depan. 烟斗必胜！烟斗必胜！收！对我冲！ 风刀双剑，去！风雷剑阵，开！撤！ Menurut analisa Grandmaster, pasukan musuh memiliki pertahanan yang sulit ditembus. Bahkan mereka mengombinasikan dengan Sekte Pedang untuk melakukan serangan, hingga menyebabkan garis depan berantakan. Kemudian, Tang San menawarkan diri untuk turun tangan demi menghancurkan pertahanan pasukan musuh. Meskipun pada awalnya Gelong sempat ragu dengan keputusan Tang San, yang pasalnya pasukan pertahanan musuh dipimpin oleh Sekte Perisai Gajah. Namun Tang San tetap bersikeras untuk melakukannya. Tang San kemudian memerintahkan pasukan Tang untuk mendengarkan perintah Grandmaster selama dirinya tidak ada di posisinya. Sebelum pergi, Dugu Bo menawarkan diri untuk ikut bersama Tang San berperang di garis depan, disusul oleh Yang Wudi yang juga ingin berpartisipasi, dan ditambah para anggota 7 Mo Sesek. Sementara itu, Tetua Beruang Iblis dan Macan Hantu juga terlihat tiba di lokasi peperangan, di mana mereka diutus oleh Xiando Liu untuk membantu Bibi Dong menghadapi Kekaisaran Tiando. Menyadari jika Tang San mulai bertindak, terlebih lagi dia saat ini memiliki bantuan,
Bibi Dong tanpa pikir panjang membawa beberapa tetua untuk langsung menuju ke arah Tang San. Menyadari jika Ning Rongrong adalah tipe pendukung yang akan menjadi target utama, Tang San memintanya untuk tidak terlalu jauh memasuki medan perang, serta memerintahkan pasukan Tang untuk membentuk formasi melindungi Ning Rongrong. Mengetahui bahwa kedua serangan pasukan Tiando mampu diblokir oleh pasukan Kekaisaran Wuhan, sehingga menyebabkan semangat mereka menurun, Tang San bertujuan untuk membombardir pasukan pertahanan musuh di hadapan pasukan Tiando, sehingga bisa mengembalikan mental mereka. Meskipun Hu Yanzhen sudah mengetahui jika senjata tersebut adalah senjata dewa, namun dengan sombong Hu Yanzhen justru ingin memblokir Trisula Dewa Laut untuk mengetahui kuatan mana pertahanan miliknya atau senjata tersebut. Melihat jika Tang San mampu membunuh Hu Yanzhen hanya dengan satu serangan tanpa menggunakan kekuatan roh, Gelong akhirnya mengerti kenapa Tang San sangat dihormati oleh Kaisar Xiu Beng, bahkan menjadikannya sebagai guru kerajaan. Grandmaster mengatakan, meskipun pertahanan musuh telah ditembus, mereka tidak bisa bertindak terburu-buru. Pasalnya, selain Sekte Perisai Gajah, Tang San juga harus menyingkirkan pasukan Sekte Pedang Angin terlebih dahulu sebelum mereka bisa mengirim pasukan utama. Pasalnya, jika Sekte Pedang melepaskan serangan area, hal tersebut akan seketika membunuh banyak pasukan. Nah, itulah alur cerita Donghua Soul Land episode 224. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.